juga bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru dari saya, ada pemberitahuan kepada kalian. Adapun materi pembahasannya, di mana tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima adalah Peraturan Presiden atau Perpres. Yang keenam adalah Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar juga merupakan mengikat setiap warga negara dan berisi norma. Terus yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber bagi peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang kedua adalah sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga adalah putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Yang keempat adalah khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, terdapat kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, perlu kita pahami bahwasanya dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat beberapa kesepakatan dasar. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang terakhir adalah melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Nah, kita perhatikan perubahan Undang-Undang Dasar, perubahan pasal-pasal. Yang pertama adalah usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR terdapat di pasal 37 ayat 1. Yang selanjutnya adalah diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya terdapat di pasal 37 ayat 2. Lalu sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR terdapat di pasal 37 ayat 3. Yang selanjutnya adalah putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Pasal 37 ayat 4. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan terdapat di pasal 37 ayat 5.